Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit edisi 12 Maret 2026. Renungan malam kita yaitu terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32. Saya tidak membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Bapak Ibu bisa membacanya secara keseluruhan. Saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32 dengan perikop manusia baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada malam ini yaitu hidup baru dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah benar kita sudah mengenal Kristus? Apa buktinya bahwa kita sudah mengenal Kristus? Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai 32 ini mau menceritakan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus di sini mengingatkan jemaat di Efesus agar mereka meninggalkan kehidupan atau manusia lama dan menjadikan manusia baru atau hidup baru. Di awal tadi saya bertanya atau saya menanyakan, apakah kita sudah mengenal Kristus? Jawabannya ya. Melalui khotbah atau renungan firman Tuhan pada hari ini, jikalau kita sudah mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bagaimana rupanya kehidupan manusia lama? Bukan dilihat dari fisik, akan tetapi dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari. Ayat sebelumnya kita lihat dari ayat 17 sampai ayat 22, yaitu mereka hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka memiliki hawa nafsu dunia yang menyesatkan, serakah, dan selalu melakukan perbuatan dosa. Paulus mengingatkan agar kita yang hidup baru tidak lagi melakukan hal yang ini lagi, yaitu hidup yang lama. Paulus mengajak kita agar kita mengenakan manusia baru. Manusia baru yang diperbaharui dalam roh dan pikiran. Itu dalam ayat 23. Artinya, kita diminta untuk melakukan pembaharuan, baik pikiran dan perilaku, serta menghentikan perilaku yang buruk dan melakukan perilaku yang baik. Ayat 25 kita diajak untuk membuang segala dusta, tidak berbohong dan mengatakan hal yang benar. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita berkata tidak apa-apa, berbohong demi kebaikan?
Seringkali kita anggap itu benar demi kepentingan kita, padahal sebenarnya itu salah. Bohong tetaplah tidak dapat dibenarkan. Kita harus tetap menyatakan kebenaran, walaupun memang untuk mau menyatakan satu kebenaran itu menyakitkan. Ini ada juga kaitannya dengan ayat 29, yaitu jangan mengucapkan kata-kata kotor, tetapi gunakanlah perkataan yang baik untuk membangun. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Mulut kita harus kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Jangan sampai mulut kita gunakan untuk mencaci maki orang yang akan menyakiti saudara-saudari kita. Tapi marilah kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengucapkan hal-hal yang baik yang dapat membuat hati saudara-saudari kita sejuk mendengarkannya. Pada ayat 26 juga dikatakan, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Apa kita boleh marah? Kita juga tentu pernah marah atau emosi. Tuhan Yesus juga pernah marah. Namun pertanyaannya untuk kita adalah, ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita marah, di sanalah iblis berkesempatan agar kita berbuat dosa. Yang ingin saya katakan adalah, boleh kita marah, tetapi jangan berbuat dosa. Dalam kemarahan kita, jangan sampai kita melukai fisik orang lain, dan jangan biarkan kemarahan itu terus-menerus bertahan di dalam diri kita. Karena jika marah terlalu lama, itu bisa menimbulkan dosa. Dalam kemarahan, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita marah, tenangkan dulu diri kita. Baru kita bicarakan masalah itu dengan baik. Itu sebabnya kalau kita sedang marah, masalah yang terjadi jangan kita bahas. Kalau kita bahas nanti justru akan semakin meledak. Bapak Ibu, saudara-saudara, selanjutnya pada ayat 28 dikatakan jangan mencuri, tetapi bekerjalah dengan keras dan berbagilah pada sesama. Kita perlu mengingat ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Jangan pernah kita mencuri barang orang lain. Kita harus bekerja, apakah itu kita menjual sayur, apakah itu kita menjual pisang, apakah itu menjual jengkol, pepaya, cabai, menjual ayam. Semua itu baik dan halal dilakukan. Doakan apa yang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang kita doakan. Saya percaya apabila kita kerjakan dan doakan, dan kita doakan apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus pasti akan memberkati apa yang kita kerjakan. Juga ketika kita memiliki berkat dari Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan dan menolong sesama yang sedang berkekurangan. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi harus berguna bagi sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, di ayat yang terakhir, ayat 31, yaitu dikatakan bahwa singkirkanlah sifat-sifat yang kasar, kegeraman, kemarahan,
pertikaian, fitnah, dan kebencian. Dan milikilah sifat yang lemah lembut, yaitu ramah terhadap orang lain, melakukan kebaikan, penuh kasih, dan saling mengampuni. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sifat-sifat dan perilaku sebagai manusia baru di dalam Kristus. Yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Dalam artian menghentikan semua perilaku buruk dari kehidupan kita. Dan kita mau mengenakan manusia yang baru dalam arti melakukan perilaku yang baik. Ketika kita sudah percaya dan menerima Kristus, maka manusia lama harus kita tinggalkan. Segala kecenderungan, keinginan yang jahat harus kita buang dari dalam kehidupan kita. Seperti pakaian lama yang sudah buruk dan sobek, tidak layak lagi untuk kita pakai. Kemudian kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Apakah cukup dengan kita beribadah di hari Minggu saja? Tentu tidak. Kehidupan haruslah terlihat dari perilaku kita sebagai orang percaya, yaitu jangan kita ucapkan kata-kata yang kotor, namun kita gunakanlah perkataan yang membangun. Apabila marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan kita mencuri, bekerjalah dengan giat dan jadilah berkat bagi sesama. Dan milikilah sifat yang lembut. Sikap dan perilaku inilah yang menjadi bukti bahwa kita hidup baru di dalam Kristus. Semoga dengan firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur serta terima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami untuk menjadi manusia yang baru, memakai sifat-sifat Kristus yang senantiasa memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami mau mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing, menuntun, menyertai serta memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, dan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan setiap hari. Diberkati selalu dan boleh mendatangkan kebaikan dan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjamah, memulihkan setiap keadaan mereka, sehingga mereka yang sakit boleh disembuhkan, mereka yang lemah boleh dikuatkan, bagi mereka yang berduka cita dihibur oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.